Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kembali pada hari ini kita berjumpa dalam sesi pesan Dhamma di Wihara Dharmasuka Pluit yang dilakukan dengan cara rekaman, direkam, kemudian ditampilkan pada hari Sabtu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, semoga Anda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga di masa wabah COVID-19 ini, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian senantiasa ingat menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan Dhamma, menyampaikan pesan Dhamma berkaitan dengan bagaimana supaya bisa memiliki sahabat yang baik. Bagaimana supaya kita dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bersosial, ini bisa menjadi rukun, bisa menjadi akur, bisa senantiasa membangun suasana yang harmonis. Mengingat di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bersosial, ataupun dalam kehidupan pribadi, ranah pribadi, keluarga, ini tidak terlepas dari yang namanya selisih paham. Tidak juga terlepas dari konflik. Baik itu konflik yang ringan, yang kecil, atau juga ada konflik-konflik yang besar yang sampai pada menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertengkaran. Juga pada umumnya orang-orang mengharapkan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, ataupun kehidupan keluarga yang harmonis. Tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa menghindari, ibaratnya kalau kita pakai peribahasa, pakai istilah, namanya laut, tentu tidak bisa terlepas dari ombak. Jadi kalau laut itu tenang malah aneh. Kalau laut tidak ada ombak, tidak ada angin, justru kita malah bertanya-tanya, kok lautnya tenang? Meskipun kita ingin hidup rukun dalam bermasyarakat, bersosial, tetapi riak-riak kecil, ombak-ombak kecil tentulah tidak dapat dihindari. Seperti contoh pada masa sulit seperti sekarang ini, sebagian dari saudara-saudara kita, sebagian dari teman-teman kita, atau sebagian dari kerabat-kerabat kita, barangkali karena kejenuhan, mungkin karena bosan, karena kelamaan di rumah, atau mungkin ada yang mengalami musibah, seperti dirumahkan, atau usaha tidak lancar dan sebagainya. Ini di samping ada wabah, ditambah juga ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, nanti ditambah lagi masalah dengan sahabat, masalah dengan teman. Ini tentu menjadi satu hal yang membuat pusing, membuat kita sakit kepala. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini
ya kita akan mengulas, ya mencari solusi bagaimana supaya ya kita bisa melewati ya hal-hal tersebut. Ya, di dalam Dhamma, suatu ketika Sang Buddha pernah menyampaikan, satu khotbah yang disampaikan kepada ya para siswanya. Ya, khotbah ini adalah kalau di dalam bahasa Pali ya Saraniya Dhamma Sutta. Saraniya Dhamma Sutta. Ya, ini ada di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 6. Ya, Saraniya Dhamma Sutta. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya artinya adalah ya khotbah tentang hal-hal yang membuat ya saling dikenang. Di dalam khotbah ini, Sang Buddha menyampaikan ada 6 cara, ya, ada 6 hal yang bisa membuat ya kehidupan ya sosial, ya, yang bisa membuat pertemanan ini menjadi rukun, menjadi harmonis. Ya, atau kalau di dalam ya sutta itu dijelaskan ada 6 hal yang membuat ya seseorang ini dikenang. Ya, ada 6 hal yang membuat seseorang ini dicintai. Ada 6 hal yang membuat ya seseorang ini ya kehadirannya dinanti-nanti. Ada 6 hal yang membuat seseorang ini di dalam sosial, di dalam pertemanan ini dirindukan. Ya, jauh dari pertengkaran, jauh dari permusuhan, ya jauh dari ya, percekcokan. Ya, tentu hal inilah yang kita harapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah ke-6 hal ini? Nah, yang pertama adalah memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Ya, tentu ini bukan hal yang asing bagi kita umat Buddha, ya, bahwa ya, Guru Agung Buddha ya, seringkali menyampaikan kepada para siswa bahwa kita sebagai manusia hendaknya berusaha mengembangkan cinta kasih. Ya, setelah dikembangkan, cinta kasih ini diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Maka ya Bapak Ibu sebagai umat Buddha pasti tidak asing dengan istilah fangsen. Ya, itu satu bentuk, ya fangsen itu satu bentuk perwujudan ya tindakan cinta kasih. Ya, upaya yang dilakukan untuk membuat ya makhluk lain terbebas dari penderitaan. Ya, Bapak Ibu, ya, kalau kepada hewan saja ya kita melakukan tindakan cinta kasih, ya, kepada manusia, apalagi kepada orang yang kita kenal, ya sesungguhnya bentuknya bisa kita lakukan lebih besar lagi. Ya, wong kepada ikan yang kita ya bukan siapa-siapa kita, kepada burung, ya, kita punya pikiran membebaskan mereka dari penderitaan. Ya, seharusnya kepada sesama manusia, apalagi kepada sahabat, kepada saudara, kepada kerabat, kepada teman, kepada keluarga, seharusnya kita bisa melakukan tindakan yang bisa mengurangi penderitaan mereka. Nah, ini jadi salah satu cara supaya kita dikenang, ya, supaya kita dihargai, supaya kita disukai oleh teman-teman kita, ya, supaya dalam pergaulan kita harmonis, rukun, ya akur, ya tentu munculkanlah tindakan-tindakan, ya, lakukanlah tindakan-tindakan yang disertai, yang didasari oleh rasa cinta kasih. Ya, jadi cinta kasih ini bukan hanya di mulut saja, ya bukan hanya kalau ulang tahun, ya semoga kamu ya sahabatku, semoga sehat, semoga bahagia, semoga tercapai cita-cita luhur. Ya, itu kan umum. Kalau sahabat kita, teman kita ulang tahun kan kita umumnya mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, harapan-harapan yang baik. Tapi itu tidak cukup. Ya, harapan-harapan baik itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk tindakan. Tindakan-tindakan yang didasari, yang dasarnya adalah cinta kasih. Ya, kenapa? Ya, contoh dari tindakan cinta kasih adalah ya, yang kalau kita lakukan bisa mengurangi penderitaan orang lain. Ya, ini bagus. Jadi melihat teman kita susah, melihat teman kita sedih, melihat teman kita murung, bukannya malah tambah kita buat jadi lebih murung, tapi kita hibur. Ya, kita
Ya kita tanya apa masalahnya, ya kamu lagi ada masalah apa, sini cerita, barangkali ya saya bisa bantu, atau minimal ya dengan dia bercerita bebannya berkurang. Jadi ya banyak sekali sebenarnya contoh dari tindakan-tindakan yang didasari oleh cinta kasih. Nah, ini yang pertama, dan sesungguhnya ini yang yang kalau kita punya kenalan, kita punya teman, kita punya sahabat yang bisa menunjukkan care lah, atau mungkin bahasa gampangnya care ya, care sama kita, sama sahabatnya, sama teman-temannya, maka kita menjadi senang. Ya, siapa sih manusia yang tidak suka diperlakukan dengan baik? Ya, jadi begitu. Ini yang pertama, ya, melakukan tindakan-tindakan yang disertai, yang didasari dengan cinta kasih. Lalu yang kedua adalah ucapan, ya, atau mengucapkan kata-kata yang didasari cinta kasih. Ya ini mirip-mirip. Ya, kalau tadi dimunculkan dalam bentuk tindakan, kalau ini ya dalam bentuk ucapan. Ya dalam bentuk ucapan. Ya seperti tadi. Ya mungkin ketika teman kita ulang tahun, kita mengucapkan harapan-harapan baik. Ya semoga kamu sukses, semoga kamu bahagia, semoga tercapai cita-cita. Hendaknya kita juga senantiasa dalam bergaul sehari-hari tidak kehilangan kontrol atas ya mulut kita, tidak kehilangan kendali, tidak kehilangan perhatian atas apa yang kita ucapkan. Nah, seringkali di dalam pergaulan, ya, apakah ini ibu-ibu, apakah ini bapak-bapak, apakah ini pergaulannya para remaja, apakah ini pergaulannya para lansia, seringkali yang bisa memunculkan konflik, yang menjadi akar masalah dari konflik adalah sakit hati. Sakit hati ini datangnya dari mana? Ya tentu sakit hati ini bukan hal yang datang secara tiba-tiba. Nah, ya jadi Bante sering dapat cerita, salah satu hal atau salah satu penyebab paling sering ya dari sakit hati, dari retaknya hubungan, pertemanan, persahabatan adalah ya salah ucap. Ya, sakit hati karena ucapan. Kalau dipukul sakit, ya misalnya dipukul nih, sakit, memar, ya 3 hari 1 minggu hilang. Ya memar kalau udah hilang ya udah selesai gitu loh. Tapi kalau sakit hati, kita dengar ucapan yang nyelekit begitu, atau ucapan-ucapan yang merendahkan, ucapan-ucapan yang melecehkan kita, ya mungkin lukanya tidak kelihatan, tapi bertahan lebih lama. Dari mana? Dari ucapan. Salah ucap. Apakah itu sengaja? Apakah itu tidak disengaja? Maka kalau ingin pertemanan, persahabatan, atau komunitas ini rukun, harmonis, akur, bisa bertahan lama, ya senantiasa ya, menjaga ucapan. Kalaupun berucap, kalaupun berbicara, kalaupun ngobrol, ingat ya selalu disertai dengan cinta kasih, bukannya ya menjelekkan, merendahkan, melecehkan, memfitnah dan sebagainya. Tapi munculkanlah ucapan-ucapan yang niatnya baik. Ucapan itu benar, ucapan itu tepat waktu, ucapan itu bermanfaat, dan ucapan itu disertai dengan cinta kasih. Ya seperti terdapat di dalam ucapan benar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, hal ketiga yang bisa mengkondisikan ya munculnya satu kerukunan ya di dalam satu komunitas adalah berpikir disertai dengan cinta kasih. Ya, tadi sudah ada tindakan, yang kedua adalah ucapan, yang ketiga ini akarnya. Akarnya yaitu pikiran. Berpikir, ya kan pikiran ini kan pelopor. Kita mau bertindak baik, berucap baik, kita mau bertindak buruk, berucap buruk, sebenarnya kalau mau kita teliti, akarnya ini adalah pikiran. Ya, jadi sebenarnya kita ada satu momen di mana ya itu sebenarnya kita pikirkan dulu ya sebelum berucap dan bertindak. Ya, jadi pikiran ini adalah akar, adalah pelopor. Ya, sebenarnya ucapan, tindakan itu adalah tindak lanjut dari pikiran. Nah, kadang ya orang
tidak mendidik pikirannya. Kadang orang tidak mengawasi pikirannya. Kadang orang tidak mengendalikan pikirannya. Tetapi apa? Orang dikendalikan oleh pikirannya. Orang ya mungkin diawasi oleh pikirannya. Jadi kebalik. Ya harusnya kita yang mengawasi pikiran. Harusnya kita yang mengendalikan pikiran. Bukan sebaliknya, kita dikendalikan oleh pikiran. Nah, ini ya orang kadang tidak tahu, kadang orang tidak paham. Pikiran ini sangat tajam, ya lebih tajam daripada pisau, daripada pedang. Kenapa? Kalau seseorang melatih pikirannya dengan baik, kalau seseorang melatih pikirannya dengan benar, ya menjaga pikirannya dengan baik, menjaga pikirannya dengan benar, maka ini bisa mendatangkan manfaat yang besar, bisa mendatangkan manfaat yang banyak. Orang-orang sukses, orang-orang berhasil, ya orang-orang yang bahagia, ya salah satu kuncinya adalah ya bisa mengendalikan pikirannya, bisa menaklukkan pikirannya. Nah, seringkali terjadi ya konflik, rasa tidak suka, perpecahan. Ini awalnya dari pikiran. Terbiasa berpikir buruk. Terbiasa berpikir buruk. Ya, anggaplah ada 3 orang. Ya, kadang rasan-rasan. Ya. Dianya sebenarnya tidak memikirkan hal-hal buruk. Dia tidak berucap buruk sama kita, dia tidak berbuat buruk sama kita. Tapi kitanya yang merasa jangan-jangan dia ngomongin saya di belakang. Jangan-jangan pas saya pergi, mereka ngomongin saya, bongkar aib saya. Jangan-jangan, ya, ketika dia sakit hati, dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan saya. Itu ada di mana? Ada di dalam pikiran negatif. Nah, ini satu hal. Hal yang lain lagi, ya kalau tadi merasa dia sebagai korban, yang kedua adalah terbiasa ingin membuat orang lain menderita. Nah, misalnya dia sakit hati. Nah, nanti ya, kamu akan saya buat susah. Nanti saya bongkar ya, kejelekan kamu sama atasan misalnya. Nanti kalau ada pacarmu, nah, saya kasih tahu ya apa rahasia-rahasianya. Ya, misalnya begitu. Nah, ini punya pikiran yang buruk. Nah, dari situlah nanti ya bisa muncul perpecahan, ya bisa muncul konflik, bisa muncul ketidakharmonisan. Nah, ini 3 hal. Yang pertama, bertindak, ya, berucap, berpikir, disertai dengan cinta kasih. Nah, 3 hal ini saja sesungguhnya sudah sangat baik, ya, sudah sangat-sangat kalau dijadikan pedoman, dipraktekkan, ya 3 hal ini sesungguhnya ya sudah lebih dari cukup ya, untuk membangun suasana yang harmonis. Ya, tetapi di dalam Saraniya Dhamma ini ada 6 hal. Ya, masih ada 3 hal lagi. Yang keempat adalah berbagi. Ya, kalau di dalam komunitas sangga, di dalam komunitas kebikuan ada istilah Catupacaya. 4 kebutuhan pokok: makanan, minuman, ya ini 1, obat-obatan, 2, ya tempat tinggal, ya 3, 4 pakaian. Ya, kalau biku ya kebutuhan pokoknya 4 hal itu. Nah, di dalam komunitas biku, komunitas sangga, kalau ingin rukun ya berbagi. Misalnya ada bante, ada umat dana makan. Ya misalnya kasih ayam, kasih ikan. Sementara bante lain tidak dikasih karena tidak kenal, atau mungkin karena masih junior, atau memang ya biasa karena tidak kenal. Nah, kita berbagi. Ya, kita yang dikasih, tapi kita bagikan ke dia. Ya, kenapa? Karena kita hidup di dalam komunitas. Ya, bukan karena hanya saya yang dikasih, sementara ada biku lain, ada samanera lain. Ya, tidak dikasih, kita nikmati sendiri. Padahal tinggal satu wihara, apalagi satu kamar. Ya, tentu ini bukan satu hal yang bijaksana. Berbagi kebutuhan pokok. Nah, kalau kehidupan perumah tangga, ya berbagi rezeki. Nah, mungkin lagi gajian pertama nih, dapat bonus banyak, ya tidak ada salahnya. Traktir, ajak makan teman-teman, sahabat dekat,
nggak usah ngajak makan satu RT. Ya cukup orang-orang yang dekat dengan kita, yang banyak berjasa. Ayo makan yuk, ini saya lagi ada bonus, kebetulan bulan ini rame, misalnya begitu. Atau ya lagi ulang tahun, ya tidak ada salahnya ya kita membahagiakan orang yang lagi ulang tahun. Ya, selain kasih kado, kita ajak makan dan sebagainya. Sebenarnya banyak hal, ya banyak hal. Intinya adalah berbagi. Ya, ketika kita berlebih atau ketika kita mendapat lebih atau ketika kita lagi mendapat, lagi memperoleh ya rezeki, ya materi dan lain sebagainya, kita beri, kita bagi. Ya, kita bagi. Ya kalau kita memberi kita tidak akan kekurangan. Ya, kalau kita memberi kita tidak akan kekurangan. Nah, ini membuat teman-teman kita, membuat sahabat-sahabat kita menjadi nyaman, menjadi happy. Ya, siapa mau berteman sama orang pelit? Udah pelit, kalau iuran nggak pernah kasih, ulang tahun nggak pernah traktir, boro-boro saya ulang tahun, dia juga nggak pernah ingat. Ya mungkin dia ingat tapi pura-pura lupa. Ya, tapi kalau kita berteman sama orang yang baik, ya dia pemberi, kalau kita susah dia menolong, ya tentu rasanya happy, ya rasanya senang. Ya, dengan begitu kita pun ingin membalas ya jasa-jasa baik orang tersebut. Nah, ini yang keempat. Yang keempat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya sebenarnya poin keempat ini kalau kita ya mengevaluasi di dalam kondisi masa sekarang ini ya, dari bulan Maret lah kalau tidak salah, Maret, Februari ya Indonesia atau bahkan dunia ya dilanda ya wabah ya COVID-19. Ya tentu kita sama-sama tahu bahwa ya ada orang yang bisa bertahan, ya ada orang yang sedikit kesulitan, ya bahkan ya ada orang yang di masa-masa seperti ini ya sangat-sangat kekurangan. Ya kalau Bapak Ibu mengetahui, kalau Bapak Ibu melihat, ya ada teman sendiri, ada sahabat sendiri, ya barangkali mereka tidak pernah cerita, barangkali mereka juga mau ngomong sungkan, tapi kitanya tahu, tolonglah, ya berilah, ya bantulah semampu kita yang rasanya ketika kita memberi ini kita nyaman, ya, dengan dasar cinta kasih. Ya tentu kita tidak menunggu orang lain sampai menderita sekali baru kita ulurkan tangan, janganlah, belum mati kok. Ya kan itu kejam. Kalau kita tahu ada orang yang lagi kesulitan, kekurangan, dan kita ada atau mampu atau bisa membantu, bantulah. Ya, jangan nunggu sampai dia benar-benar sekarat. Nanti ketika dia benar-benar sekarat, terus oh ini lihat waktu yang tepat. Ya, ketika dia sudah sekarat, baru kita bantu. Iya kalau tertolong. Nah kalau tidak, ya sudah terlambat. Jadi ya minimal orang-orang terdekat yang Bapak Ibu kenal atau sahabat, teman-teman yang dikenal, yang kita tahu, kita dengar. Mungkin ada cerita dia sekarang nih lagi susah, ya usahanya tidak lancar, anak-anaknya ya bagaimana, ya bisnisnya bagaimana. Ya kalau kita mampu, ya bantulah tanpa diminta. Ya tentu itu satu hal yang baik, ya satu hal yang terpuji, ya satu hal yang sangat-sangat baik dan sesuai dengan prinsip ya di dalam Dhamma. Ya berbagi catu paca yang diterima, ya berbagi dari apa yang dimiliki. Nah itu yang keempat. Yang kelima, ya supaya di dalam komunitas, di dalam masyarakat, ya di dalam kehidupan sosial kita ya rukun, harmonis, dicintai, dihormati, ya dirindukan. Tentu yang kelima adalah kita memiliki yang namanya moralitas. Ya, memiliki yang namanya moralitas. Ya, moralitas ini ya kembali kalau kita istilah di dalam Dhamma adalah sila. Ya, sila ini moralitas. Ya, orang yang memiliki moralitas, meskipun dia tidak kaya, tetapi dia terhormat. Ya, orang yang memiliki moralitas, orang yang menjaga perilaku, ya ucapan, ya pikiran, atau orang yang punya moral, orang yang menjaga sila, meskipun dia tidak kaya, dia dipandang terhormat ya, oleh orang lain, ya, oleh masyarakat, ya, oleh teman-teman, ya, oleh ya sosial. Kenapa?
ya dia tidak tercela. Ya, dia tidak tercela. Ada orang-orang kaya tapi tidak dihormati. Kenapa? Karena kita tahu moralitasnya tidak baik. Tapi kalau meskipun dia tidak kaya, tapi tindakannya terpuji, dia punya moral, ya dia dihormati. Ya, dihormati dari segi moralitas tadi. Nah, orang ya bisa pecah, ya bisa konflik, ya bisa tidak harmonis. Ya simple. Ya, awal mulanya dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Ya, apa contohnya? Ya kalau kita kenal sama orang, kita baik sama dia, tapi dia suka pukuli kita. Lebih senang tidak? Tentu tidak senang. Ya, kita baik sama dia, kok dia jahat sama kita, dia pukulin kita. Kita tidak salah, kita dipukulin. Ya, kita dianiaya, kita disakiti. Ya tentu, ya orang tidak akan suka. Kita jujur sama orang, di dalam komunitas kita jujur, kita tidak pernah mengambil miliknya. Tapi ya dia semena-mena ambil milik kita. Kita suka tidak? Ya jelas tidak. Ya. Kemudian ya kita setia kepada ya mungkin istrinya, kepada suaminya, kita tidak pernah ada pikiran buruk. Ya tapi malah teman kita punya pikiran buruk ya kepada suami, kepada istri, mungkin kepada anak-anak. Ya kaitannya yang misalnya dengan sila ketiga, ya tentu kita tidak nyaman, kita tidak suka. Kemudian yang keempat, ya kita kalau ketemu, kalau ngobrol, kalau kongko begitu istilahnya, kita jujur, kita ngomong yang benar, kita ngomong yang baik. Tapi dia kalau ngomong kasar, dia kalau ngomong semena-mena, ya dia kalau ngomong ucapannya tidak enak didengar, ya tentu orang juga tidak nyaman. Ya, orang tidak nyaman. Ini kaitannya dengan sila keempat. Kemudian ya kita orang yang berusaha memiliki pengendalian. Nah, sementara mereka ya mabuk-mabukan, pakai narkoba, tidak terkendali kesadarannya. Ya tentu kita juga takut ya, bergaul dengan mereka. Nah, jadi moralitas ya, atau minimal Pancasila Buddhis ini, nah ini bisa menjadi satu hal dasar yang mendorong, yang bisa menumbuhkan kerukunan, yang bisa menumbuhkan ya kita dicintai, ya kita dirindukan, ya kita disenangi oleh teman-teman kita, oleh sahabat-sahabat kita. Kenapa? Karena kita adalah orang yang bermoral. Kita tidak melukai mereka, kita tidak mengambil milik mereka, ya, kita juga orang yang setia, tidak ada pikiran yang aneh-aneh, ya, orang juga tidak khawatir. Kita ucapannya terjaga, ya, kesadaran juga terjaga. Tentu siapapun akan senang bergaul dengan kita. Tentu siapapun akan senang, akan happy gaul dengan kita. Nah, jadi ini yang kelima, memiliki moralitas. Ya, kalau di dalam komunitas, apakah komunitas kecil, komunitas besar, ya, orang-orangnya ini punya moralitas, ya, bisa menjaga moralitas, ya, maka di dalam komunitas itu ya akan rukun, akan happy. Kenapa? Masing-masing dari mereka menjaga dirinya dengan baik. Tidak ada niat untuk melukai, merugikan orang lain. Jadi menjaga diri sendiri dari melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Nah, ini yang kelima. Nah, satu lagi yang keenam. Nah, yang keenam dari Saraniya Dhamma Sutta, poin yang keenam adalah memiliki ya pandangan benar. Ya, memiliki pandangan benar. Nah, atau kalau ya bisalah bahasa umum, memiliki kebijaksanaan. Ya, tentu bisa bertemu, bisa bergaul ya dengan orang bijaksana, bisa bertemu, bisa bergaul, ya bisa bertukar pikiran, ya bisa sering-sering bergabung, bisa sering-sering ngobrol dengan orang bijaksana, ya orang pandai, orang cerdas, orang yang punya pandangan benar. Ya, tentu ini satu hal yang membahagiakan. Ya, tapi kalau sebaliknya, ketemu orang yang pandangannya salah, ketemu orang yang jalan pikirannya ini salah, ketemu orang yang alur pikirannya ini sesat, ya sesat pikir, artinya ya harusnya lurus, ya dia malah ya belok-belok. Harusnya solusinya seperti ini,
dia malah cari-cari yang lain. Nah, tentu itu bukan hal yang menyenangkan. Di dalam Manggala Sutta, ya, tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana adalah berkah. Sementara bergaul dengan orang bijaksana adalah berkah. Ya memang, kalau mau kita lihat ke dalam diri kita sendiri, ketika bertemu, ya, berjumpa, bergaul dengan orang-orang bijak, ya, orang-orang yang punya pandangan benar, ya, itu satu hal yang membahagiakan. Kenapa? Pertama, kita dapat manfaat, kita dapat ilmu, kita dapat pengetahuan, kita dapat pandangan baru yang barangkali mungkin kita tidak pernah terpikirkan. Kita dapat tahu hal-hal yang belum pernah kita tahu. Kita bisa dengar hal-hal yang mungkin belum pernah kita dengar. Nah, ini satu keuntungannya. Kedua, kita terhindar dari kemalangan. Kita gaul sama orang yang sesat gitu ya, yang alur pikirannya ini sesat, yang cara berpikirnya ini sesat, ya, pikirannya ini nggak menentu, nggak jelas, kita bisa kena sial. Dia yang berbuat, kita yang kena. Ini kalau nggak percaya, ya, mungkin Bapak Ibu pernah ngalami lah. Dan orang yang berbuat, kita yang kena. Kenapa? Karena kita gaulnya sama orang-orang yang salah. Jadi dia yang salah, dia yang jahat, kita kecipratan sialnya, meskipun bukan kita yang melakukan. Nah, ini ada. Tapi kalau gaulnya dengan orang-orang yang, ya, punya pandangan benar, orang-orang bijak, kita bisa tahu hal-hal yang baik, kita bisa tahu jalan yang baik, diarahkan ke hal-hal yang baik, ditambah kita terhindar dari hal-hal yang menimbulkan kemalangan. Ya, bukannya dapat kemalangan, barangkali kita malah bisa dapat keuntungan, kecipratan hal-hal yang baik. Ya, karena komunitas pertemanan, persahabatan ini juga menunjang kehidupan seseorang. Ada istilah, ya, kalau mau sukses, gaulah sama orang-orang yang sukses. Ya, gaulah sama orang-orang yang optimis, ya, sama orang-orang yang pola pikirnya ya, ingin mencapai kesuksesan. Nah, tapi kalau ketemunya sama orang-orang yang murung, orang-orang putus asa, orang-orang yang pikirannya negatif, ya nanti ketularan seperti itu, begitu. Jadi punya pandangan benar, selain kita bagi diri sendiri ini bermanfaat, ketika kita punya teman yang punya pandangan benar, teman-teman yang bijak, ini juga membuat kita bahagia, membuat kita bahagia. Nah, ya, caranya tentu dengan mempraktekkan Dhamma, dengan belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, ya, mengunjungi para petapa, ya, mengunjungi para biku, mengunjungi orang-orang yang memang, ya, kita tahu, kita akui, ya, sebagai orang yang bijak, bertukar pikiran, bertanya. Nah, lama-lama kita ketularan, ketularan baiknya, ya, ketularan baiknya. Nah, ketika kita sudah jadi orang yang, ya, sedikit, ya, lebih unggul, ya, sedikit muncul kebijaksanaan di dalam diri kita, maka di dalam pergaulan, ya, kita akan dihargai, suara kita akan didengar, ya, ucapan kita didengar. Ya, kalau ada masalah, bahkan bisa menjadi tempat bertanya, ya, berkeluh kesah. Nanti nasihatnya juga didengarkan. Nah, kehadirannya juga dinanti-nantikan. Kita nggak kumpul 1 bulan misalnya, pas ketemu lagi, loh, kamu dari mana aja? Ya, saya sebenarnya kemarin ada masalah, ya, cuma karena nggak ketemu, ya, jadi nggak bisa minta solusi. Ya, cuma mungkin nih saya cerita, barangkali bisa kasih solusi. Nah, ya itulah satu contoh. Jadi ini, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, di dalam Saraniya Dhamma, ya, Sang Buddha menyampaikan, ya, apabila kita ingin, ya, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan bermasyarakat, dicintai, ya, dihargai, ya, menunjang untuk saling ditolong, tidak ada percekcokan, yang ada kerukunan, keharmonisan, ya, maka, ya, bisa mempraktekkan 6 hal tadi. Ya, 6 hal ini, ya, bisa dipraktekkan, bisa diingat, ya, kan kalau dipraktekkan, ya, nanti akan mendatangkan tadi kerukunan, keharmonisan, baik di dalam komunitas yang kecil, ya, pribadi, keluarga,
ataupun ya persahabatan, pertemanan, ya, ataupun komunitas yang besar. Yang pertama, ya diulas lagi adalah memiliki tindakan yang disertai, tindakan yang didasari oleh cinta kasih. Yang kedua, memiliki ucapan yang didasari oleh cinta kasih. Yang ketiga, senantiasa berpikir ya yang didasari, yang disertai cinta kasih. Yang keempat, berbagi. Kalau dalam bahasa Palinya berbagi catupacaya. Tapi kalau bagi perumah tangga, ya berbagi apa yang dimiliki. Ya, berbagi materi, berbagi pengetahuan, berbagi rezeki, dan lain sebagainya. Yang kelima, memiliki moralitas. Dan yang terakhir, yang keenam, yang memiliki pandangan benar atau memiliki kebijaksanaan. Ya, hendaknya dengan 6 hal ini apabila dipraktekkan maka akan terwujud ya kehidupan berkeluarga, kehidupan berteman, bergaul ya di dalam masyarakat, di dalam komunitas ini bisa muncul, bisa terwujud yang namanya kerukunan, keharmonisan, dan ya rasa saling ya dicintai, saling dihormati, saling menolong. Jadi ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari karena kita hidup tidak terlepas dari masyarakat. Orang ini di dunia hidup ya tidak bisa sendiri. Ya, di rumah Bapak Ibu punya keluarga. Di keluar rumah Bapak Ibu punya tetangga. Kerja Bapak Ibu punya teman-teman kerja. Ada atasan, ada bawahan, ada rekan kerja. Yang masih sekolah ya punya teman-teman, punya dosen, punya guru. Atau di dalam pergaulan ya ada sahabat, ada kenalan, ada teman lama, ada teman baru. Ya jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, namanya itu maka ya, prinsip di dalam Saraniya Dhamma ini harus diingat-ingat. Ya, diingat-ingat sambil ya dipraktekkan sampai nanti menjadi satu kebiasaan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini ya bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya, tentu semogalah dengan praktek Dhamma, dengan perbuatan-perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, ya semogalah membawa pada kemajuan di dalam Dhamma. Semoga ya cita-cita luhur kita semua dapat tercapai. Ya, semoga para leluhur berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.